Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Azani Azkia, NIM 4219005, kelompok 13 Sejarah Peradaban Islam, akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan kepada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedangkan menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Battuta mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi. Agama Islam bermazhab Syafi'i telah mantap di sana selama seabad. Daerah yang pertama-tama dikunjungi ialah pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu di Peureula, Aceh Timur, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Yang kedua, pesisir utara Pulau Jawa, kemudian meluas ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Dengan masuknya Islam, penguasa kerajaan Mataram, yaitu Sultan Agung, maka kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Agama Islam di Indonesia secara bertahap mulai meninggalkan sifat-sifatnya yang sinkretik atau mistik setelah banyak orang Indonesia yang mengadakan hubungan dengan Mekkah dengan cara menunaikan ibadah haji yang dilalui pergerakan sebelum kemerdekaan, yaitu yang pertama pada masa Kesultanan, yang kedua pada masa penjajahan, dan yang ketiga pada masa kemerdekaan. Yang B, sesudah kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja. Berdasarkan pengalaman melawan penjajahan yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi seperti Budi Utomo, Taman Siswa, Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Menurut Deliar Noer, selain yang tersebut di atas masih ada organisasi Islam lainnya yang berdiri pada masa itu, di antaranya Jamiat Khair, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, Partai Arab Indonesia, dan masih banyak lagi. Organisasi terpenting di kalangan organisasi tersebut di atas adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Ki Haji Hashim Asy'ari untuk mempersatukan pemikiran menghadapi kaum penjajah. Maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi sponsor pembentukan suatu federasi Islam yang baru yang disebut Majelis Islam ala Indonesia, yang disingkat MIAI, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Masa pemerintahan Jepang ada 3 pranata sosial yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang menguntungkan kaum muslimin di Indonesia, yaitu yang pertama Sumbu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan
pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh Husain Jayadiningrat pada tahun 1 Oktober 1943. Yang kedua, Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Tujuan didirikannya adalah selain untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia, juga untuk meningkatkan bantuan kaum muslimin kepada usaha peperangan Jepang. Yang ketiga, Hizbullah atau Partai Allah atau Angkatan Allah. Semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pasca kemerdekaan. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan lain-lain. Namun, ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah DTII yang berusaha dengan keras untuk merealisasikan cita-cita negara Islam Indonesia. Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya yang pertama di Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962. Yang kedua di Jawa Tengah pada tahun 1965. Yang ketiga di Sulawesi berakhir pada tahun 1965. Yang keempat di Kalimantan berakhir tahun 1963. Dan yang terakhir di Aceh pada tahun 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.